Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, baru saja saya menerima kiriman sebuah video dari seorang sahabat saya, di mana di video itu terdapat seorang wanita yang secara tiba-tiba dan secara mendadak mengatakan bahwa dia tidak akan memilih Ganjar Pranowo. Sobat, inilah video tersebut. Yang jelas, saya tidak akan mendukung Ganjar Pranowo karena baru jadi capres saja sudah merugikan negara sebesar kurang lebih 3,5 triliun. Apalagi jadi presiden. Tahu nggak sih kalian, di saat Indonesia gagal gelar Piala Dunia U20, Indonesia telah dirugikan sebesar 3,5 triliun lebih. Dan kerugian itu tidak akan ada di saat kalau Ganjar Pranowo tidak menolak timnas U20 Israel untuk datang ke Indonesia. Apalagi beliau hanya sebagai petugas partai. Karena menurut saya, Indonesia sekarang membutuhkan petugas rakyat untuk menjadi presiden. Karena menurut gue, 11-12 lah sama Anies Baswedan. Keduanya bukan pendiri partai atau pemimpin partai. Tapi bukan itu sebenarnya poin gue dalam video ini. Masih ada yang lebih penting yang harus kita perbaiki dan perhatikan. Contoh, kereta api cepat mega proyek Jakarta-Bandung. Gue pinjam istilahnya dulu Bang Denny Siregar. Izin Bang. Marki bong, mari kita bongkar semua. Ternyata di tahun 2016, Cina juga membangun proyek kereta cepat yang menghubungkan kota di perbatasan Cina Boton di Tenggara Cina ke ibu kota Laos Vientiane dengan jarak 414 km. Ayo kita lihat perbandingannya antara kereta cepat Laos di Cina dan di Indonesia. Kereta cepat yang menghubungkan negara Cina dan Laos dibangun pada tahun 2016 dan sudah beroperasi pada Desember 2021. Sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga dibangun pada tahun 2016. Tapi sampai sekarang belum juga selesai. Kereta cepat Tiongkok-Laos memakan biaya anggaran sebesar 6 miliar US dollar atau setara dengan 85 triliun rupiah. Sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah menelan biaya sebesar 7,5 miliar US dollar atau setara dengan 117 triliun rupiah. Rel kereta Vientiane-Buten panjangnya mencapai 412 km. Sementara rel kereta Jakarta-Bandung panjangnya hanya 142 km. Artinya rel kereta Tiongkok-Laos 3 kali lebih panjang dari rel kereta Jakarta-Bandung. Tapi anehnya, biaya pembangunan kereta cepat Tiongkok-Laos jauh lebih murah. Jauh lebih murah dibandingkan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, ada udang di balik batu nih. Untuk bapak-bapak KPK yang di dalam gedung sana, ngapain aja selama ini? Hah? KPK jangan sok sibuk deh, yang hanya ngurusin kasus OTT aja yang nilainya hanya 1 miliaran. Kalau kayak gitu, kepolisian wilayah sektor juga bisa. Karena KPK dibentuk untuk menyelamatkan uang negara yang besar. Kesimpulannya, dalam waktu jangka 5 tahun, Cina berhasil menyelesaikan proyek kereta cepatnya Tiongkok-Laos yang hanya dengan 85 triliun dengan jarak 412 km. Dalam waktu 5 tahun semua selesai dengan tepat waktu. Dan yang pasti tanpa korupsi. Karena siapa yang tidak kenal Cina dengan hukuman matinya untuk para koruptor? Maka dari itu tidak ada yang berani. Terus bagaimana dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung? Kesimpulannya, disinilah kita sebagai rakyat membutuhkan petugas rakyat untuk menjadi presiden. Ingat, carilah petugas rakyat, bukan petugas partai. Wow, itu yang bisa saya katakan. Sobat-sobatku semuanya, dia mengatakan bahwa Ganjar Pranowo adalah petugas partai. Dia mengatakan bahwa kereta cepat Indonesia Jakarta-Bandung dibandingkan dengan Cina-Laos ternyata anggarannya lebih mahal dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Walaupun daya jangkaunya, jaraknya ternyata Jakarta-Bandung lebih dekat dibandingkan Cina-Laos. Izinkan saya sama-sama juga meminjam dari istilah dari Bang Denny, yaitu markibong. Kereta cepat Jakarta-Bandung dibandingkan dengan kereta cepat Cina-Laos itu adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang tidak bisa disamakan karena berdasarkan spesifikasinya sudah jauh berbeda. Sobat-sobatku semuanya, kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan teknologi terbaru walaupun sama-sama menggunakan electric multiple unit. Tetapi sobat, yang untuk Jakarta-Bandung adalah teknologi terbaru. Dan untuk Cina-Laos adalah teknologi yang terlama.
Ibaratnya dia adalah generasi pertama. Dan sobat-sobatku semuanya, ternyata kereta cepat Jakarta-Bandung adalah kereta cepat dengan kecepatan maksimum yaitu sebesar 420 km per jam. Itu makanya diberi nama kereta cepat. Nah, untuk kereta yang Cina Laos itu bukanlah kereta cepat, itu adalah kereta semi cepat dengan daya kecepatan sebesar 120 sampai 160 km per jam, menghabiskan biaya 85 triliun. Sobat, di antara perbedaan kecepatan ini, maka kereta cepat Jakarta-Bandung 2 kali lebih cepat. Teknologi di Jakarta-Bandung menggunakan sistem double track, Cina Laos single track. Jadi sudah ada perbedaan. Jakarta-Bandung lebih 2 kali lipatnya daripada Cina Laos. Untuk Jakarta-Bandung kereta cepat ini memiliki umur efektif 100 tahun atau umur operasional 30 tahun. Kereta cepat Jakarta-Bandung juga dilengkapi dengan teknologi tahan gempa dengan kekuatan mencapai 8 magnitudo. Nah, sobat-sobatku semuanya, masih ada lagi, yaitu untuk kereta cepat Jakarta-Bandung dilengkapi pula dengan sistem pengereman darurat dengan menggunakan 2 teknologi, yaitu emergency brake EB dan emergency brake UB. Jadi untuk pengereman darurat Jakarta-Bandung mempunyai 2, sedangkan yang untuk Cina Laos pengereman biasa. Dan kecepatan semi cepat di Cina Laos itu sebetulnya sama dengan yang dimiliki oleh kereta Argo Bromo Anggrek yang saat ini beroperasi Jakarta-Surabaya dengan kecepatan maksimum 120 km per jam. Kalau kita hanya ingin menggunakan kereta yang seperti itu, nggak usah jauh-jauh pakai dari orang Cina kirim ke sini, nggak perlu. PT Industri Kereta Api sudah bisa bikin, sudah beroperasi, dan banyak lagi kereta yang seperti itu. Bukan hanya Argo Bromo Anggrek, ada Argo Wilis. Kereta itu kereta biasa, hanya bodinya saja yang baru. Ya, mbaknya ini harusnya lebih ngerti dong. Kalau buka data, pemberitahuan kepada rakyat itu jangan dipotong, jangan diambil jeleknya, baiknya disimpan. Berimbanglah, bukan hanya dilihat dari besarnya anggaran, kemudian geger ribut sana sini, tetapi besarnya itu kenapa 85 jadi 117? Karena teknologinya 2 kali. Ibaratnya kita beli sepeda motor roda 2 dengan mobil yang roda 4. Kira-kira apakah kita mau protes kalau lebih mahal mobilnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kereta cepat Jakarta-Bandung, teknisinya, ahli-ahlinya semuanya didatangkan dari Cina ke Indonesia. Sobat-sobatku semuanya, itu tidak mungkin digarap oleh tenaga kita karena kita tidak mengerti dan kita tidak mendalami teknologi kereta itu. Yang mendalami adalah mereka, sehingga mereka dibutuhkan untuk datang di sini untuk mengecek semuanya, untuk mencoba semuanya, untuk memasang semuanya. Maka sebagai tenaga ahli yang dikirim ke luar negeri, pasti mereka memiliki honor yang lebih tinggi. Saya kepengen tanya dengan ibu yang tadi bicara itu, jika Anda sebagai TKI bekerja di Indonesia sebagai ART dengan gaji mungkin sesuai UMR 3 juta atau taruh sudah ART Anda di sini harganya 4-5 juta, kemudian Anda dikirim ke Cina dengan memiliki keahlian khusus, Anda dikirim ke Cina atau Anda dikirim ke Amerika, apakah Anda mau sama-sama ART-nya Anda di sini 5 juta, di sana 5 juta? Pasti nggak mau dong, Bu. Ibu ini yang betul aja dong kalau ngomong. Jangan asal ngomong. Kalau boleh saya ngomong, kalau orang Jawa ngomong, ojo waton jeplak, Bu. Pikir dulu. Apalagi yang dikirimnya adalah teknisi khusus dengan teknologi terbaru. Dunia internasional hanya ada 1 di Indonesia nantinya, terutama di Asia Tenggara.
pasti teknisi ini memiliki salary yang berbeda dong. Masa harus disamakan? Dan teknisi ini tinggal di sini, tinggal di Indonesia. Kalau di sana dia tinggal di rumahnya, mereka menggarap Cina, Laos itu mereka tinggal di rumahnya, makan di rumahnya, mandi di rumahnya, berak di rumahnya. Di sini mereka harus di hotel. Siapa yang bayar? Ya inilah kenapa teknik kita lebih mahal. Seperti itu harusnya juga ikut diperhitungkan dong. Jangan hanya asal ngomong. Belum lagi dengan adanya pandemi seperti yang dikatakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, harga besi meningkat drastis pada saat kereta kita sedang dibuat. Salah siapa? Kenapa sama-sama 2016? Nggak ada yang salah. Ibaratnya tadi ngerakit sepeda motor dengan ngerakit mobil, walaupun sama-sama dirakitnya tahun 2016 bulan Januari, selesainya pasti sepeda motor dulu dong. Nggak mungkin mobil dulu selesai. Kedua yang dia katakan adalah Ganjar Pranowo merugikan negara sebesar 3,5 triliun karena pembatalan U20. Sobat-sobatku semuanya, bukan membela Ganjar Pranowo. Saya akui dan saya mengatakan betul yang dikatakan ibu itu. Saya juga kecewa dengan Ganjar Pranowo. Ganjar itu kenapa? Ngapain Ganjar bisa batalkan gara-gara Ganjar loh ya? Uang kita hilang 3,5 triliun. Sobat-sobatku semuanya, kalau memang dipikir Ganjar keterlaluan, Ganjar memang tidak punya pemikiran yang jelas, Ganjar memang asal ngomong, Ganjar ngawur. Betul itu. Tapi sobat-sobatku semuanya, mari kita lihat lebih dalam lagi. Sobat, bukan 3,5 triliun yang dirugikan akibat dibatalkannya tim nasional Israel hadir di Indonesia sehingga dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah U20 itu. Sobat, itu sebesar 3,7 triliun. Data ini dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Bukan 3,5 tapi 3,7. Bu, yang 0,2 triliun Anda bawa kemana, Bu? Aduh. Nah, sobat-sobatku semuanya, kita bayangkan sebelum lomba itu, sebelum Israel hadir, sudah banyak sekali protes rakyat yang pertama. Yang kedua, sudah banyak lagi ada ancaman-ancaman. Bahkan ada yang mengancam, jangan salahkan kami. Jika Israel datang, kami akan datang di sana. Kami akan mencegat di lapangan-lapangan udara, di bandara-bandara, atau bahkan kami akan mencegat di stadion. Dan mungkin sobat-sobatku semuanya, mereka akan bikin kerusuhan. Mereka bisa membuat kericuhan. Mereka bisa membuat negara ini porak-poranda. Sobat, jika sampai hal itu terjadi, apakah itu bisa tidak mungkin lebih dari 3,5 triliun kerugian negara kita? Kita tidak perlu bicara konstitusi, kita tidak perlu bicara Undang-Undang Dasar 45, tapi kita bicara kerugian 3,5 triliun. Sobatku semuanya, jika sampai betul tim Israel hadir, maka sobat, pengamanan tentu harus lebih ekstra double untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ternyata lolos, betul-betul ada mereka yang membuat keributan. Dan kita tahu semua bahwa di Indonesia memang ada sel-sel yang saat ini belum bisa ditumpas habis. Dan Densus 88 sampai hari ini terus bekerja dan terus mendapatkan beberapa orang yang berusaha untuk mengacaukan, berusaha untuk membuat keonaran di negeri ini. Nah, bagaimana jika ternyata pada waktu itu, pada waktu tim Israel hadir di sana, kemudian diledakkan? Apa enggak lebih kacau? Dan sobat-sobatku semuanya, biaya yang akan ditutup untuk menutupi kerugian-kerugian yang dihancurkan oleh mereka, apakah tidak akan lebih dari 3,5 triliun atau 3,7 triliun? Ini yang harus dipikirkan. Walaupun kita semua sama-sama kecewa, tetapi kita melihat keutuhan bangsa, keutuhan suatu negara, keamanan suatu negara, kedamaian suatu negara lebih besar harganya daripada uang 3,5 triliun atau 3,7 triliun.
itu tidak bisa dinilai dengan uang. Ganjar pun tanpa tedeng aling-aling meminta maaf dan mengakui dia pun juga kecewa. Kemudian yang berikutnya lagi, dia juga mengatakan bahwa Ganjar adalah petugas partai dan mari kita mencari petugas rakyat yang mau membongkar korupsi yang ada di bumi Indonesia ini. Diharapkan supaya negara bisa memberikan hukuman mati seperti yang terjadi di Cina. Saya setuju, sangat setuju untuk koruptor semuanya langsung didor, tewas, bikin mati. Saya setuju sekali. Tetapi sobat-sobatku semuanya, yang dia sorotkan bukanlah hanya itu saja, tapi sobatku semuanya, masalah petugas partai, mari kita analisa. Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa calon presiden diusung oleh partai politik. Diusung oleh partai politik yang mempunyai perwakilan di parlemen, sobat-sobatku semuanya. Dan itu sudah dibuatkan undang-undang baru, yaitu 20% dari anggota parlemen atau 25% suara yang dimiliki pada pemilu yang lalu. Nah sobat, kalau kita mencari petugas rakyat, tolong Bu, tolong carikan petugas rakyat yang bisa menjadi capres pada tahun 2024. Apakah Ibu sanggup? Dan apakah undang-undang kita sudah mengatasi hal itu? Dan apakah semuanya sudah dipersiapkan ke sana? Petugas rakyat berarti calon presiden independen. Apakah mampu? Jika Ibu mampu, maka saya di sini menyarankan Bapak Presiden Joko Widodo supaya diperpanjang pemerintahannya minimal sampai Ibu ini menemukan petugas rakyat yang siap untuk dijadikan capres, bukan petugas partai. Jadi seluruh anggota partai tidak boleh mencalonkan karena semuanya pasti petugas partai. Dengan diusung oleh partai, itu namanya orang ini diambil dari partai, diserahkan kepada majelis, kepada rakyat agar dia memimpin rakyat. Ini namanya petugas partai. Tidak mungkin dia tiba-tiba langsung saya presidennya, saya capresnya. Nggak ada. Tanya dengan Prabowo dan Anies Baswedan, apakah mereka bukan petugas partai? Walaupun Prabowo memiliki partai, memimpin partai, ketua umum partai, dia pun akan menjadi petugas partai. Contohnya, Gerindra mengamanatkan dia menjadi calon presiden. Dia tidak berani membantah. Dia tetap mengatakan, partai saya menugaskan saya untuk capres, bukan cawapres. Itu namanya petugas partai. Sobat-sobatku semuanya, hati-hati, Pilpres tahun 2024 segera tiba dan segera kita hadapi. Akan banyak sekali berita-berita yang dipelintir, akan banyak sekali berita-berita yang sengaja dihilangkan sebagian, sengaja dipotong dengan harapan rakyat ditutup matanya dan memilih mereka yang memiliki rekam jejak tidak jelas, rekam jejak yang amburadul. Sobatku semuanya, kita pilih calon yang sudah memiliki rekam jejak jelas baik untuk rakyat, memiliki rekam jejak jelas bisa masuk kepada rakyat, memiliki rekam jejak yang betul-betul akan meneruskan program dari Presiden Joko Widodo. Saran saya kepada Ibu itu, Bu, tolonglah Bu, kalau goblok itu ya goblok, jangan sampai goblok permanen. Goblok lu makan sendiri, ya beginilah jadinya. Data lu ambil sebagian, data yang lain kamu tidak ambil. Kebaikan dari biaya dibayar lebih mahal karena lebih baik, Anda tidak mau, Anda melihat barang yang jelek walaupun harganya murah. Inilah yang namanya goblok permanen. Kita mau beli barang yang lebih bagus, otomatis lebih mahal. Nasi putih dengan nasi goreng pasti mahal nasi goreng, blok. Pikir. Salam Obidantos.